Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya bersama pada siang hari ini, yang bertindak wakil pada siang hari ini alhamdulillah dari BPD Terang Muda juga Bapak Ustaz Bapak Muslim Tamrin SPB sekaligus imam salat Jumat pada siang hari ini. Melalui Ustaz Bapak Haji Muhammad Yusuf Muhammad Bapak Ismail. Demikian yang dapat disampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahillazi ja'ala yaumil jum'ah wa syarru sya'ban wa nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annas qulubuhum bit tauhid asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wasta'ul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabut taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat Masjid Mardatillah yang insyaallah mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu sayang, begitu cinta kepada kita. Pada siang hari ini di rumahnya di Masjid Mardatillah, Allah masih memberikan kita napas, Allah masih memberikan kita sehat, kesempatan untuk menunaikan salat Jumat kita insyaallah secara berjamaah nantinya. Kemudian salawat dan salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita, keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan serinya kita bersalawat, kita mudah mengamalkan agama pada umat akhir zaman ini, umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini firman Allah. Kita ini umat yang terbaik, dan umat yang terbaik itu adalah menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan serinya kita bersalawat sebagai bukti kita cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kelak di rumah Allah yakni surganya nanti kita bertemu dengan Rasulullah. Man ahya sunnati faqad habbani wa man ahabbani kana minal jannah. Barang siapa yang menjalankan sunnahku berarti cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka kelak bersamaku dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah wa insyaallah taala bi rahmat wa karamati minal amin. Pada hari Jumat yang mulia ini, khati juga tidak bosan-bosannya kembali mengingatkan wabil khusus kepada pribadi hati sendiri. Marilah kita selalu tingkatkan ketakwaan kita. Takwa bukan hanya sekadar takut, tetapi betul-betul kita punya kesadaran, renungan bahwa kita hidup adalah untuk ibadah.
Kita hidup adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengabdian itu adalah tidak ada sekutu baginya. Al-abidul wahid wal ma'budul wahid. Orang yang menyembah itu satu dan disembah satu. Sehingga ketakwaan itu baik waktu sunyi maupun di waktu terang-terangan kita tetap dalam keadaan takwa. Karena takwa inilah merupakan wazadi khairut taqwa, bekal kita yang paling utama. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang berbahagia, sebagaimana yang dipercayakan oleh Persatuan Mubalik Kota Batam, judul khotbah kita pada hari ini yakni menjauhi diskriminasi. Beberapa minggu-minggu yang lalu kita telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pemilu 2024. Tentu hasilnya belum dipastikan siapa sih yang akan duduk nanti sebagai wakil rakyat, baik di anggota DPRD Kota Batam khususnya, di Provinsi Kepulauan Riau, di tingkat DPD RI, DPR RI, dan Presiden kita sebagai pemimpin negara. Namun kita sudah bisa mengetahui dari sekarang, dari media, dari laporan-laporan, bahwa inilah yang nanti bakal jadi wakil rakyat pemilu khususnya di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Namun apapun dan siapapun nanti yang menjadi wakil rakyat, kita harus logo. Inilah yang diharapkan, kita dilarang diskriminasi. Jangan sampai nanti terjadi ketika siapa yang kita coblos kemarin tanggal 14 Februari 2024 ternyata bukan itu yang duduk. Padahal sepengetahuan kita banyak suaranya, tapi mungkin ada penipuan atau hal yang lain. Begitu juga nanti siapa yang jadi presiden nomor 1 di Indonesia, maka kita harus juga logo siapa pemimpin kita. Yang kita harus cermati sekarang adalah persatuan dan kesatuan kita, agar Indonesia ini tetap jaya, agar di Indonesia tetap makmur, rakyat tetap sejahtera. Itu yang kita harapkan. Doa kita semuanya, semoga yang terpilih nanti, yang telah diseskakan menjadi wakil rakyat, yang telah dilantik, itulah harapan kita. Siapapun pemimpinnya, kita doakan yang terbaik. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala la ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Sama ketika panggilan nanti ketika kita mau berpuasa, yang insya Allah beberapa minggu lagi. Bukan orang Islam seperti kita inilah yang hadir di dalam ruangan yang mulia ini dalam pelaksanaan salat Jumat. Orang yang beriman yang dipanggil. Orang yang beriman bukan sekadar percaya daripada arkanul iman, rukun iman yang 6 itu. Iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir Allah yang baik dan buruk. Tapi yang dinamakan iman adalah i'tiqadu bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Apa yang diucapkan oleh lidahnya, dibenarkan oleh hatinya, kemudian diaktualisasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah orang yang beriman, bukan orang-orang munafik. Karena banyak orang Islam tapi munafikun, pembohong, penjilat. Ini yang kita tidak harapkan. Jangan sampai orang-orang seperti ini yang duduk nanti sebagai wakil rakyat, apalagi jadi presiden Republik Indonesia. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang berbahagia, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya ini, jadilah kamu penegak kebenaran, karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sidang jamaah Jumat Majid Barakatullah rahimahullah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita harus berlaku adil terhadap siapapun. Adil bukan berarti sama rata.
Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebencian tidak boleh menjadi suatu hal yang menutupi keadilan kita terhadap golongan tertentu. Pun hal itu juga memberikan pesan kepada kita bahwa kecintaan kita terhadap orang atau kelompok tertentu membutakan kita pada kelompok yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sungguh Allah tidak melihat rupamu, hartamu, namun Allah melihat hatimu dan amalmu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini daripada riwayat Al-Bukhari menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat suku-suku kita. Apakah dia suku Jawa, suku Bugis, suku Melayu, suku Minang, suku Sunda dan lain-lain sebagainya. Apalagi kita hidup di Kota Batam, semuanya ada suku-suku. Maka harus menjadi satu kesatuan kita, tidak ada perbedaan kita. Perbedaan kita hanya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat dari ekonomi kita. Karena kita kaya, terus memiliki keistimewaan tersendiri, sedangkan miskin atau tiada lalu kita singkirkan. Tidak, jemaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu kita harus menjunjung tinggi daripada keadilan. Tidak boleh mendiskriminasikan golongan tertentu. Kita jangan sampai membeda-bedakan antara satu individu dengan yang lainnya, kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Sebab kita Indonesia hidup bersama, Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu sekali lagi jemaah Jumat yang berbahagia, apapun pilihan kita kemarin yang kita coblos 14 Februari 2024, itu adalah saksi kita. Bukan karena money politik, bukan karena kita dikasih uang orang untuk menyoblos dia, tapi karena lillahi ta'ala, karena Allah. Kan ini menjadi saksi pertanggungjawab kita nanti di akhirat. Karena apabila yang kita coblos tadinya karena uang, ketika nanti dia jadi wakil rakyat, nanti dia melakukan yang tidak baik, dia tidak amanah, dia khianat, maka kita pun menanggung dosa apa yang dilakukan. Karena itu pilihan kita karena uang, tapi karena pilihan kita karena lillahi ta'ala, karena Allah, apapun dia kerjakan, kalau dia tidak terpilih karena belum rezekinya, Allah sudah menjadikan dia pilihan yang terbaik di akhirat kelak. Dunia ini sementara saja. Justru yang duduk sebagai wakil rakyat itu tanggung jawabnya luar biasa di akhirat kelak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Kita ini semuanya adalah pemimpin. Apalagi pemimpin negara, pemimpin wakil rakyat akan bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dipimpin. Maka dari itu sekali lagi, kesimpulan daripada khotbah yang singkat ini, marilah betul-betul kita jaga, jauhi daripada diskriminasi, pupuk selalu daripada persatuan kesatuan kita, wabil khusus kita yang berada di Kota Batam ini. Mudah-mudahan Batam tetap aman, sentosa, baldatun thayyibah, rabbur ghafur. Demikian khotbah yang tidak dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu as-samiul alim. Aku li qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar irgaman liman jada wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan mab'uthun rahmatan lil alamin al khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina